Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun termasuk lewat video ini tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya, saya ajak membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Khotbah diperuntukkan pertanggihan Minggu Reminiscere 5 Maret 2023. Terambil dari Mazmur 121 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Dan bacaan Roma pasal 4 ayat 1 sampai 5 dan ayat 13 sampai 17. Diikat oleh topik atau tema dibenarkan karena iman. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan Dipitori alani haporseaon. Saya baca untuk kita. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop Mazmur 121 mulai ayat 1 sampai dengan ayat 8 adalah Tuhan penjaga Israel. Nyanyian ziarah, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, demikianlah nats khotbah kita di pertanggihan Minggu Reminiscere. Nama Minggu Reminiscere didasarkan pada Mazmur 25 ayat 6. Di sana dituliskan, ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setiamu, ya Tuhan. Tanggal 5 Maret 2023 dihubungkan dengan topik atau tema dibenarkan karena iman. Dipitori alani haporseaon. Saudara, pemazmur yang menulis pasal 121 ini ribuan tahun yang lalu mengalami goncangan hidup yang sungguh-sungguh seram. Dia menghadapi berbagai-bagai ancaman dari musuh-musuh, bahaya, maut. Dia menghadapi tantangan-tantangan hidup yang sangat-sangat berat. Dalam kondisi dan keadaan yang seperti itu, dia hampir-hampir saja tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Itu sebabnya pemazmur hanya bisa mengatakan dan bertanya, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Kenapa dia harus melayangkan matanya ke gunung-gunung? Rupanya orang atau masyarakat yang sejaman dengan pemazmur ini sudah biasa dan sudah banyak yang berpaling mencari keselamatan dan jaminan perlindungan hidupnya ke gunung-gunung ketika mereka dilanda oleh berbagai-bagai tantangan hidup. Saudara, kenapa banyak orang yang berpaling kepada gunung-gunung?
Karena bagi masyarakat dahulu kala itu, gunung-gunung mempunyai banyak arti dan makna. Karena bagi banyak orang saat itu gunung-gunung dianggap merupakan tempat pernyataan kuasa-kuasa ilahi, kuasa-kuasa supernatural, kuasa-kuasa yang dahsyat. Banyak orang yang mempercayai bahwa di gunung-gunung itu ada kuasa atau Tuhan yang mereka anggap memberi berkat-berkat rezeki keberuntungan. Pada waktu itu, orang Romawi sudah menyembah di Gunung Olympus itulah ada dewa yang disebut dengan namanya Zeus, sumber berbagai-bagai berkat kemakmuran bagi masyarakat Yunani, Romawi atau Roma yang mempercayainya. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara-saudara, bagi banyak orang, gunung-gunung itu merupakan lambang atau simbol daripada kuasa, kekuatan, daya atau power, kehebatan. Itu sebabnya masyarakat pada zaman pemazmur banyak yang melayangkan matanya ke gunung-gunung. Karena di sana di gunung-gunung itu ada pengharapannya dan masa depannya juga. Dengan melayangkan matanya ke gunung-gunung itu, maka mereka akan mendapatkan kuasa yang membutuhkan kuasa, pangkat yang membutuhkan pangkat, kedudukan, harta, kekayaan, dan segala sesuatu yang dia rindukan. Saudara, berbeda sekali dengan pemazmur dalam khotbah ini. Karena ternyata pemazmur dengan tegas menolak untuk melayangkan matanya ke gunung-gunung, mendapatkan apa yang dia rindukan. Dia menolaknya. Pemazmur mengatakan, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bagi pemazmur, pertolongan, berkat-berkat, dan kerinduan yang terpendam dalam hatinya itu hanya ada pada Tuhan saja. Bukan pada gunung-gunung, bukan pada kuasa-kuasa duniawi yang dipercayai banyak orang. Tuhan yang dia percayai itulah bahkan yang menciptakan langit, bumi dan segala isinya, termasuk juga gunung-gunung. Tuhan Allah yang dia percayai itu. Jadi untuk apa harus mengharapkan pertolongan kepada gunung-gunung? Padahal yang menciptakan gunung itu sendiri adalah Tuhan yang jauh lebih hebat daripada gunung-gunung yang diciptakannya itu. Saudara, inilah suatu pengakuan iman yang cukup tegas dan tandas dari pemazmur. Bagi pemazmur, siapapun di dunia ini tidak layak dijadikan sebagai penolong, penjaga, pelindung. Tidak bisa dijadikan sebagai penjamin hidup dan penjamin masa depan yang setara dengan Tuhan Allah itu. Betapapun hebatnya kuasanya, jabatannya, pangkat dan kedudukannya, atau pengaruh yang dia miliki, pemazmur sekarang mendeklarasikan imannya lewat Mazmur 121 ini bahwa sehebat apapun kedudukan, kekayaan, uang yang dimiliki seseorang, mereka tidak bisa dan tidak layak menjamin hidup dan masa depannya. Saudara, menurut kesaksian pemazmur di sini Bapak Ibu, justru Tuhan itulah penjaga Israel, penjagamu, penjagaku, naunganmu, naunganku terhadap segala kecelakaan. Ia yang menjaga nyawamu, nyawaku, nyawa kita semua dari mulai sekarang. Sejak kita ada di dunia ini sampai selama-lamanya. Tuhan itu sesungguhnya tidak pernah, menurut pemazmur di sini, terlelap dan tidak tertidur. Tuhanlah yang ada di sebelah kanan kita sehingga matahari sekalipun tidak akan menyakiti kita pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Karena apa? Karena Tuhan tetap menjaga keluar masuknya hidup kita. Saudara, kita perlu memiliki deklarasi pernyataan pengakuan iman yang seperti dimiliki oleh pemazmur ini. Sebagaimana seruan topik minggu Reminiscere 5 Maret 2023. Dibenarkan karena iman. Dipitori alani haporsiao.
Dengan memiliki iman yang seperti ini, sehebat apapun tantangan yang harus kita hadapi dalam perjalanan hidup kita ke depan, kita tidak akan goyah, Bapak Ibu. Meski setiap hari kita diberondong oleh berbagai-bagai musuh yang berusaha menjatuhkan, menggadapok kita lewat berbagai-bagai cara. Tetapi kita punya penjaga, penolong yang tidak akan pernah terlelap siang dan malam. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, demikianlah isi khotbah kita di pertanggangan Minggu Reminiscere tanggal 5 Maret 2023. Apa pengajaran Tuhan bagi kita? Lewat khotbah ini, jika dihubungkan dengan topik atau tema minggu, dibenarkan karena iman, dipitori alani haporsiaun. Apa pengajaran dari sini? Pengajaran pertama, dunia dan hidup kita sering dilanda kekhawatiran. Apa sikapmu? Saudara, adalah suatu realitas yang tidak bisa dipungkiri bahwa semua orang sangat-sangat membutuhkan pertolongan dari orang lain di luar dirinya sendiri, toh. Kenapa? Karena semua orang tanpa kecuali memiliki kekurangan-kekurangan, tahu kelemahan-kelemahan masing-masing, toh. Tidak ada orang yang sempurna, yang lengkap, dan yang komplit dalam hidup ini. Betapapun dia pintar, tetapi ada juga bodohnya, toh. Betapapun luar biasa kekayaannya, selalu ada saja kekurangan-kekurangannya. Bagaimanapun tingginya pangkat, jabatan, kedudukan yang melekat pada dirinya, tetap saja butuh pertolongan orang lain, dan lain-lain. Zaman, situasi, dan kondisi real dari hidup kita memang sudah sedemikian keadaannya, sehingga selalu ada saja tantangan, ancaman persoalan, atau kemelut hidup yang harus kita hadapi. Banyak hal-hal yang tidak terduga-duga, unpredictable, yang bisa terjadi pada diri setiap orang kita, manusia-manusia ini. Ya, bisa saja menyangkut kehidupan rumah tangga. Anak kita terlibat misalnya dengan ada masalah narkoba, obat-obat terlarang, atau mungkin kedapatan melakukan pencurian di sekolah, dan lain-lain. Bisa saja kita menghadapi hal-hal atau masalah-masalah sosial yang bisa merusak hubungan sesama kita dengan saudara-saudara kandung, abang, adik, teman semarga, teman sekumpulan searisan, dan lain-lain, sehingga kita bisa stres gara-gara itu. Bisa juga menyangkut ekonomi, dan ini biasa. Tiba-tiba saja kita kehabisan uang, padahal kita perlu uang. Tiba-tiba usaha kita bermasalah. Uang masuk yang selama ini diharapkan mendukung usaha kita atau hidup material kita, ternyata terhenti. Habis, nggak ada lagi. Ya, bisa menyangkut masalah gejolak politik, sehingga terjadi kehaosan, kekacauan di tengah-tengah masyarakat, toh. Dan bahkan bisa menyangkut soal-soal agama, soal-soal kerohanian, soal-soal gereja, dan lain-lain. Saudara, inilah pertanyaan yang sangat penting, menuntut ketegasan sikap kita. Jika hal-hal seperti itu melanda hidupmu, Bapak Ibu, apa? Dan bagaimana sikapmu menghadapi semua hal-hal yang sangat menakutkan itu? Sudah barang tentu bahwa itu semua membuat kita menjadi takut, toh. Menjadi gamang, khawatir. Kita menjadi bimbang, ragu-ragu terhadap semua hal. Gade godorun, bahasa Batak ngulut tawon, godorun. Kita butuh, pasti sangat-sangat butuh pertolongan. Dan biasanya orang yang dilanda hal-hal seperti itu, maka telinganya ini sangat peka, cepat sekali mendengar. Dalam bahasa Batak, tinggil dosi pareonion. Kepada apa? Kepada siapa yang dianggapnya bisa membantu, bisa memberi pertolongan baginya. Bahkan akan mencari dukun, orang pintar yang bisa menerawang akan nasib-nasibnya. Itu akan mereka kejar di mana dan kemanapun, asal dianggap bisa memberi pertolongan bagi dia, bagi mereka. Tidak persoalan, baik mengorbankan apapun akan dia lakukan, asal dia mendapatkan pertolongan yang dianggap bisa meringankan masalah yang dihadapinya. Saudara, apakah kamu juga termasuk orang yang seperti itu? Apakah kamu masih bertanya, dari manakah akan datang pertolonganku? Baik, kalau saudara masih ikut bertanya seperti itu, dari manakah akan datang pertolonganku? Maka ikuti uraian
Pengajaran bagian nomor 2 berikut ini Bapak Ibu. Pengajaran kedua, percayalah Tuhan itu setia menolong dan menjagai kita. Saudara, pemazmur sempat bertanya di saat dia menghadapi berbagai-bagai pergumulannya, dari manakah akan datang pertolonganku? Dan setelah melewati berbagai-bagai proses pergumulan kehidupan yang panjang, ternyata kemudian pemazmur akhirnya mendapatkan jawaban atas pertanyaan itu. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pemazmur tidak berhenti hanya sampai pada pertanyaan, dari manakah akan datang pertolonganku? Tetapi pemazmur pada akhirnya tiba pada jawaban atas pertanyaan itu. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara, inilah juga yang harus ada pada diri kita sendiri. Setiap kali kita diterpa oleh berbagai-bagai persoalan dan tantangan hidup, maka pikiran kita ini jangan hanya merenung-renung pertanyaan, dari manakah akan datang pertolonganku? Kalau pertanyaan seperti itu yang terus menghantui pikiran kita, dari mana pertolongan, maka kita akan ditekan oleh rasa stres terus, frustrasi, kekhawatiran hidup, ketakutan hidup, tensi kita naik terus, urat-urat saraf kita juga mati, tidak berdaya. Akhirnya kita menjadi stroke, Bapak Ibu, lunglai, lemah semuanya. Kalau pertanyaan ini sempat melintas daerah berpikir kita, maka kita harus cepat-cepat mengubah cara berpikir kita dengan memutarnya dengan pernyataan. Bukan lagi pertanyaan, tetapi pernyataan yang lain yang mengatakan, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara, pernyataan ini harus sesegera mungkin menggema, menguasai, memenuhi seluruh relung-relung berpikir batin dan organ-organ berpikir kita, Bapak Ibu. Sehingga dengan demikian pertanyaan yang mengatakan tadi, dari mana akan datang pertolonganku itu tadi, tidak sempat melahirkan kegusaran, kegamangan, dan kegalauan hati kita. Jangan izinkan itu menguasai hati kita. Saudara, dengan membahananya statement pernyataan yang mengatakan pertolonganku ialah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, maka pernyataan itu sendirilah yang telah mengikat diri kita sendiri pada jaminan Tuhan Allah akan keselamatan kita. Kita diikat, Bapak Ibu, dengan pernyataan pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Maka hati kita sudah memiliki kepastian sekarang, keseriusan. Istilah dagangnya, kita sudah memiliki jaminan atau asuransi yang pasti, yang kokoh, yang kuat, yang tangguh dari Tuhan sendiri. Dengan memegang teguh ungkapan yang mengatakan pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, maka hati kita tidak lagi akan mencoba-coba berusaha mencari gunung-gunung, melayangkan mata ke gunung-gunung yang dipercaya banyak orang dapat memberi keselamatan. Oh, tidak lagi mencari dukun-dukun, Bapak Ibu. Tidak lagi mencari peramal-peramal, penerawang nasib-nasib sibaran, pembaca gurat-gurat nitangan. Oh, enggak lagi, Bapak Ibu. Kita cukup bersandar pada penjagaan Tuhan yang berlangsung seumur hidup, berlangsung selama-lamanya itu. Penyertaan Tuhan itu langgeng, bukan sesewaktu, bukan sementara atau temporer saja. Oh tidak, dengan menyerahkan semuanya kepada Tuhan, maka Tuhan itu tidak lagi membiarkan tadi kaki kita goyah, hidup dan pikiran kita goyah. Tuhan itu akan terus mendampingi, menjagai nyawa kita tanpa berhenti hingga pada akhir hayat kita. Kalau kita sudah bersandar sepenuhnya kepada Tuhan itu, maka dengan demikian pula maka kita sudah dibenarkan karena iman. Dipitori alani haporsiaun sebagaimana topik atau tema minggu reminiscere 5 Maret 2023 ini.
Pengajaran yang ketiga, dalam setiap kemelut hidup, jangan pernah kalah semangat. Saudara, inilah pengajaran terakhir bagi kita dari khotbah pertanyaan ini. Sekalipun kita harus menghadapi berbagai-bagai pergumulan, kemelut, dan tantangan berat dalam kehidupan ini, maka kita tidak boleh kalah semangat. Kita tidak boleh putus asa, Bapak Ibu. Ingatlah bahwa setiap kali kita diperhadapkan dengan berbagai-bagai masalah, tantangan hidup, persoalan-persoalan atau kemelut hidup, baik yang ringan maupun apalagi yang berat, maka di sana sudah menanti setan, sudah menanti iblis, roh-roh jahat untuk menumpang lewat masalah-masalah itu, merusak diri kita ini, membuat diri kita ini tidak bersemangat atau kalah semangat, dan kemudian setiap kali semangat kita sudah mulai melempem, maka kita sudah kalah. Dan selanjutnya akan langsung putus asa, rebah, sade, gadap mahita, Bapak Ibu. Tidak akan mungkin lagi bangkit dari keterpurukan itu. Susah sekali. Dan pasti akan semakin lemah terus. Nah, oleh karena itu dengarkanlah baik-baik. Yang pertama, milikilah sikap antusiasme. Artinya antusiasme itu semangat untuk datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Miliki ini Bapak Ibu. Dalam keadaan terpuruk sekalipun akibat permasalahan hidup, maka datanglah kepada Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang datang kepada Tuhan Yesus Kristus itu yang dibiarkan Yesus itu pulang tanpa campur tangan Tuhan. Nggak ada. Semua akan diberkati oleh Tuhan. Sekali lagi, saudara, jangan patah semangat. Pada waktu patah semangat, maka kita sudah mengalami kekalahan. Tetapi sebaliknya, pada waktu kita memiliki semangat antusiasme, maka kita sudah memiliki roh yang menyala-nyala untuk bertemu dengan Tuhan. Setiap kali kita memiliki semangat dan memiliki roh yang menyala-nyala itu, ingatlah bahwa separuh, atau dengan istilah presentasi, saya katakan 50% dari persoalan hidup kita itu sudah kita menangkan bersama Yesus. Amin Bapak Ibu. Kita sudah mengalami kemenangan bersama Yesus. Aku akan menyanyikan Mazmur 121 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu, di sebelah tangan kananmu. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu, di sebelah tangan kananmu. Oh, begitu indah. Mazmur 121 ini Bapak Ibu dan saudara-saudara, percayai Tuhanlah yang memberikan pertolongan bagimu. Amin Bapak Ibu. Dan dalam semua itu, maka sekali lagi kita sudah dibenarkan karena iman di Pittori alani haporsiaun. Sebagaimana topik atau tema minggu Reminiscere 5 Maret 2023.
Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, kembali saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan firman Tuhan khotbah di Partanyangan Minggu Reminiscere 5 Maret 2023 dari Mazmur 121 ayat 1 sampai dengan ayat 8 ini. Agar semakin banyak orang yang dibenarkan karena iman, dipitori alani haporsiawon, termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain, agar Bapak, Ibu, dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah pertanyaan buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Horas. Amin. Bapa, terima kasih untuk firman yang Engkau berikan kepada kami pada saat ini. Oh Tuhan, kami hanya percaya kepada kuasa Tuhan saja. Tuhanlah yang menopang kami dalam setiap persoalan dan permasalahan hidup. Tuhanlah yang menjagai, memelihara, yang memberikan kepada kami keselamatan di saat kami menghadapi tantangan dan pergumulan. Berkatilah setiap orang yang mendengar khotbah ini, agar supaya menjadi pengajaran yang baik ini bagi kami semuanya. Berkati juga hamba-Mu dalam mempersiapkan khotbah-khotbah berikutnya, dan semuanya ini seperuntukan demi kemuliaan hormat kebesaran nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus saya berdoa dan mengucap syukur hari ini dan untuk selama-lamanya. Amin.